Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah, satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, menguasai, menyiapkan segala kebutuhan, serta bahkan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali dengan izinnya. Dia maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Dan dia juga tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Yuk kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta, rindu, penghormatan kepada manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta secara khusus untuk membawa risalah langit, agar kita mengetahui apa yang diinginkan dan dilarang oleh Sang Pencipta, tahu mana halal, mana haram, sehingga kita punya panduan hidup, dan juga membawa janji-janji Allah berhubungan dengan keutamaan bagi orang yang beriman dan beramal saleh, serta juga memberi peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang membangkang, yaitu orang yang beriman dengan surga dan orang yang membangkang dengan neraka. Manusia terbaik ini telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, semuanya untuk agama ini, sehingga kita bisa memahami dan sampai pada kita tentang hukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya telah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Dan juga siapapun yang mengucapkan sekali akan dibalas oleh Allah seketika pada saat itu 10 kali balasan salam atau tambahan rahmat dalam kehidupannya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita Sahih Hadis Qudsi. Semoga Allah berkahi, dan pagi ini masuk ke hadis ke-10. Babnya kufurnya orang yang mengatakan, tanda kutip, kami diberi hujan karena bintang ini dan itu. Berbicara masalah kufur, teman-teman sekalian, kufur adalah lawan daripada iman. Kalau beriman berarti mengakui keberadaan Allah dan juga patuh padanya secara totalitas. Definisi umumnya, mengakui keberadaan Allah dan mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah secara totalitas. Kasus kenapa orang-orang Yahudi diklaim oleh orang Nasrani sendiri sebagai orang-orang yang kafir, karena padahal sebenarnya orang Yahudi agama profetis. Mereka punya Nabi Musa alaihissalam. Mereka meyakini Nabi Musa sebagai Nabi, dan semua Nabi-Nabi sebelum Musa alaihissalam adalah Nabi. Mereka juga yakin kitab Taurat turun. Tapi mereka masih menolak untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, Rasul dan Nabi yang datang setelahnya. Gara-gara itu mereka divonis sebagai orang kafir. Dan itu bukan pendapat orang Nasrani sebenarnya. Memang Allah turunkan hukum itu. Begitu pula pada saat kita, orang-orang Islam mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir. Apa sebabnya? Istilah kafir dari Allah. Karena tadi saya bilang definisi umumnya meyakini keberadaan Allah dan juga mematuhi Allah secara totalitas. Gak boleh dipilah-pilah. Semua yang Allah perintahkan harus diyakini, baru dikatakan dia orang beriman. Ternyata orang-orang Nasrani masih menolak risalah Nabi Muhammad alaihissalam. Hanya karena itu saja. Sementara kita mendapat predikat Muslim justru karena kita mengimani semua Rasul-Rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan Rasul misalnya, atau bukan Nabi, atau Musa bukan Nabi alaihi wassalam, maka kita kafir. Atau kalau ada seorang Muslim yang mengatakan Allah gak pernah turunin Taurat, gak ada kitab namanya Injil, itu kafir. Kufur dia. Makanya rukun iman kita jelas. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk. Berarti memang harus secara totalitas, saudara-saudara seiman. Ini yang membedakan antara iman dan kufur. Iman dan kufur. Kalau kufur
masuk dalam definisinya adalah mengingkari Allah dan juga mengingkari atau ya masuk dalamnya atau ya, mengingkari substansial dari apa yang telah Allah perintahkan untuk diimani. Kufur hampir sama dengan iman tadi, tapi seperti itulah. Makanya walaupun orang itu beriman tapi dia menolak sebagian atau memilah-milah, maka bisa masuk pada tingkat kufur. Allah menyebutkan tentang ahli kitab sebelum kita dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan kalian memungkiri sebagian yang lain? Karena Bani Israel, salah satu ciri mereka suka sekali seperti itu. Apa yang mereka suka mereka jalankan, yang mereka tidak suka mereka tolak. Dan ini tidak boleh sama sekali. Itu sudah cukup mencoreng keimanannya. Ini definisi iman secara global dan kufur juga secara global. Kalau kita bicara masalah substansial atau dalam aplikasi kehidupan kita, maka ulama memberikan definisi iman itu yang merupakan lawan kufur. Mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Jadi iman kalau ditanya apa definisinya secara substansial kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia adalah pengikraran dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Misal, seseorang di antara kita berkata saya beriman kepada Allah, maka akan sudah menjadi hal yang biasa dalam lisannya. Pada saat dia berjanji dia mengatakan insya Allah, pada saat dia kagum dia mengatakan masya Allah, pada saat dia akan aktivitas makan, minum, apa saja bismillah, pada saat selesai alhamdulillah. Ini semua adalah iqraran dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati tentang keberadaan Sang Pencipta Allah dan aplikasi anggota tubuhnya sehari-hari. Dia terapkan hukum-hukum Allah, dia terima apa yang diperintahkan dan apa juga yang dilarang, dijauhi. Itu adalah makna iman secara substansial. Dan kufur secara substansial adalah tolak belakang dengan itu semua. Tidak mau mengikrarkan dengan lisan, tidak mau meyakini dengan hati, dan juga tidak mau mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya. Salah satu yang kita bahas pada hari ini adalah substansial itu. Substansial, jadi hal yang bisa membuat orang kufur. Ada orang yang mengikrarkan saya kufur kepada Allah, na'udzubillah. Kalimat itu misalnya, atau dia murtad dari Islam, atau apa saja. Ini sudah global. Kita bicara substansial. Kadang-kadang ada hal perbuatan yang kecil yang mungkin kita anggap remeh, ternyata sudah cukup untuk memberikan kepada kita predikat kufur itu. Di antaranya yang kita bahas pada hari ini. Di sini kata penulis, kufurnya orang yang mengatakan, substansialnya. Salah satu substansial kehidupan. Kami diberi hujan karena bintang ini dan itu. Secara substansial. Ada hal-hal yang bahaya sekali. Kadang-kadang kita anggap remeh, kita muslim tapi bisa kufur tanpa kita sadar. Karena perbuatan-perbuatan yang kecil tapi dianggap remeh, cuma dia besar sekali di mata Allah SWT secara substansial. Makanya tadi beriman kepada Allah adalah beriman kepada Allah, ya, keberadaan Allah dan secara menyeluruh semua apa yang telah Allah perintahkan. Masalah hujan teman-teman sekalian, karena di sini dikatakan karena kami diberi hujan. Hujan adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah, dan ini kata ulama tanda-tanda fenomena alam yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Siapapun tidak akan bisa membantah kalau hujan dari Sang Pencipta, dari semua sisinya. Sama dengan pergantian siang malam gitu. Tapi hujan ini luar biasa gitu. Air hujan dan orang lihat turun dengan derasnya, turun dengan gerimisnya gitu kan. Air turun dari langit. Apakah begitu saja terjadi? Orang-orang ateis sampai sekarang, sampai hari ini, sehebat apapun dari sisi pendidikan dunianya, mereka paling tidak mau membahas masalah hujan ini. Karena kalau sudah bahas hujan pasti mereka mentok titik di mana mereka tidak bisa pungkiri itu. Siapa yang datangkan? Dari mana?
Sedangkan air saja dari kolam harus ada yang menggayungnya atau harus ada kerannya, baru dia bisa jalan. Kalau enggak tidak mungkin. Gitu ya. Lalu siapa yang membuat kantong-kantong air itu di muka bumi ini, seperti adanya sungai dan lautan? Bayangkan kalau tidak ada sungai dan lautan, kemana air hujan itu? Gitu. Itu sulit sekali, dan Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah itu. Selalu Allah sebutkan masalah hujan ini. Wa anzalna minas sama'i ma'a mubaraka, banyak. Wa anzalna minas sama'i ma'a wa nunazzilu minal nunazzilu minas sama'i ma. Selalu Allah gunakan kami turunkan, kami tuangkan air dari atas langit. Allah memperkenalkan masalah itu dan tidak bisa orang bantah gitu. Kalaupun ada orang mengatakan mungkin ada pawang hujan itu cuma bisa menahan di sekitar rumah yang sedang ada acara. Itu pun dia menggunakan tenaga jin yang coba menutupi rumah itu. Kalau dibacain ayat-ayat Al-Quran, terbang semua itu syaitannya. Gak bakal bisa buat apa-apa. Gitu ya. Jadi itu bukan hal yang bisa dijadikan tolak ukur, oh itu berarti menandingi masalah hujan yang diturunkan. Itu gak mungkin. Gak bakal nyambung itu. Karena hujan kalau turun merata gitu. Subhanallah, saya pernah depan rumah saya hanya sekedar mau siram tanaman, mungkin cuma 5 kali 5 meter saja pada saat itu. Saya pernah ngontrak sebuah rumah, setiap sebelum pergi pengajian saya siram. Dengan niat, ini adalah makhluknya Allah, juga Allah amanahkan, ada pahalanya. Karena kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua itu bisa mendatangkan pahala buat kita. Asal niatnya, memang ini makhluknya Allah. Kita rawat pohon tersebut bukan cuma sekedar menikmati hasilnya, misalnya buah-buahannya, tapi kita memang merawatnya, tujuannya memang karena ini makhluknya Allah. Sebagaimana kalau kita memberikan makan dan minum hewan-hewan, ini juga termasuk kalau niatnya karena ini makhluk Allah berpahala. Saya coba sebelum setiap pengajian, saya siram gitu. Dan memang saya senang dengan tanaman itu. Subhanallah, suatu waktu saya pas mau pengajian jam 10, telat. Dengan hikmah Allah, saya duduk terbaring, tertidur, bangunnya sudah sekitar 9:30. Saya mau keluar, perjalanan waktu itu cukup jauh, setengah jam gak cukup. Gimana caranya gitu? Saya biasanya harus siram tanaman gitu. Istri saya sibuk dengan anak-anak. Cobalah saya pegang selang air yang biasa saya siram tanaman itu. Kemudian saya coba siram. Sambil pada saat itu saya mengatakan, ya Allah, gimana cara membagi waktu ini? Waktu itu lagi panas, terik matahari seperti sekarang. Subhanallah, yang mungkin saya tidak tahu itu, saya kecil di Makassar sering kami bahasakan apakah ini bahasa nasional atau enggak, tapi saya pahamnya seperti itulah. Kita sering bahasakan dulu kalau hujan yang sepintas datang, ya, di Makassar bisa dikatakan ini hujan lari. Ya. Mereka bahasakan tanda kutip lah bahasa ini. Maka pada saat itu saya lagi nyiram, mungkin butuh paling tidak 15 menit untuk menyelesaikan itu. Subhanallah, lagi panas hujan. Dan hujan itu lagi terik matahari ada. Sepintas, cuma hitungan berapa detik saja gitu. Hujan. Satu condet basah. Satu condet waktu itu basah semua. Saya keluar pakai kendaraan, saya lihat semuanya basah gitu. Saya cuma bisa mengatakan subhanallah, yang kalau Allah mau membasahkan bumi ini cuma hitungan detik. Kita menyiram taman 5 kali 5 meter saja butuh berapa menit, butuh berapa waktu yang kita harus selesaikan. Kadang-kadang untuk memangkas daunnya saja repotnya luar biasa. Ngerawat satu pohon sudah rumit. Gitu. Gimana dengan sang pencipta Allah menghidupkan sekian miliar tanaman-tanaman di hutan, lebat, sana, di muka bumi ini. Gitu. Sangat luar biasa gitu. Jadi air hujan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya sang pencipta Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tentang keajaiban itu. Di antaranya adalah Nabi SAW setiap kali melihat langit mendung, maka beliau setiap kali hujan turun, bukan langit mendung, setiap kali hujan turun, Nabi SAW wajahnya berseri-seri. Kemudian beliau pun melepaskan imamah rambutnya, kepalanya, kemudian membiarkan air hujan mengguyur kepala beliau SAW.
Dan kadang-kadang beliau membuka sebagian bajunya, membiarkan air masuk ke dalam. Beberapa sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Kata Nabi SAW, air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Makna kalimat ini kalimat bahasa wahyu. Kalau kita tarik ke dalam bahasa ilmiah sebenarnya, air ini baru saja difilter kembali. Teman-teman tahu nggak kalau air yang kita pakai selama ini adalah air yang dipakai dari zaman Adam alaihissalam, bahkan sebelum kita. Nggak ada air baru. Air ini saja didaur ulang terus nih. Gitu ya. Kita tahu secara ilmiah, kalau matahari terik, maka air itu menguap. Gitu ya. Kemana air-air yang selama ini kita pakai teman-teman sekalian? Seorang di antara kita butuh berapa liter per hari? Cuci bajunya, mandinya, membersihkan dari buang air besar, buang air kecil. Belum hewan-hewan, belum tumbuh-tumbuhan. Maka dengan hikmah Allah ada sistem yang menarik itu menguap sehingga akhirnya difilter kembali di awan, kemudian turun hujan. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayatnya tentang masalah kamilah yang telah membuat air itu menguap, kemudian ditampung dengan awan sehingga pada saat sudah berat, maka kami arahkan ke arah yang kami inginkan. Lalu kami turunkan air hujan itu dengan deras. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah sangat besar di situ. Maka Nabi SAW mengatakan air ini adalah air yang baru turun dari rahmat Tuhannya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan pemahaman sebagian orang tua kita pada saat melarang anaknya mandi hujan. Karena hujan itu berkah dari langit sebenarnya. Air yang sangat layak untuk digunakan. Seperti itulah kalau dalam hadis, ya. Kalau dalam hadis. Dan tidak mungkin wahyu salah gitu. Kemudian juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan kalau turun bisa menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi azabnya. Ada beberapa kaum yang Allah binasakan juga dengan hujan. Seperti kita tahu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air, menumpahkan semua airnya, dan langit juga menumpahkan airnya. Sampai kapal itu mencapai puncak tertinggi gunung di bumi. Begitu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Maka pada saat itu Allah SWT jadikan banjir itu sebagai azab. Sebagai azab. Nabi Nuh alaihissalam tinggal di padang pasir. Padang pasir kering, nggak ada sama sekali air, jarang ada air. Kaumnya didakwai 950 tahun, mereka nggak percaya. Selalu ngolok-ngolok Nuh alaihissalam. Bukan cuma itu, istri sama anaknya pun begitu. Maka Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk sudah berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam buat kapal di tengah-tengah padang pasir. Kapal di tengah-tengah padang pasir. Setiap kali orang-orang beriman merakit kapal itu, dibuat sebesar mungkin yang mereka mampu sesuai dengan perintah Allah pada saat itu, maka orang-orang kafirnya pada ngolok-ngolok waktu lewat. Hai Nuh, kamu pakai kemana kapalmu ini? Di padang pasir. Diolok-olok terus, dicaci maki, setiap lewat caci maki. Nuh alaihissalam diam dan memerintahkan kaum yang beriman diam, tidak usah dibantah, biarin aja. Maka setelah jadi kapal itu, saking buruknya akhlak orang-orang kafir pada saat itu, maka mereka memenuhi kapal Nuh dengan kotoran mereka. Orang-orang kafir sepakat, yang merupakan mayoritas kaum Nuh alaihissalam pada saat itu, untuk setiap buang air besar dan buang air kecil ke kapalnya Nuh, dijadikan sebagai WC. Ya. Sampai kapal itu penuh dengan kotoran. Penuh, meluap. Ribuan orang melakukan itu, buang air besar ke sana, buang air kecil ke sana, sampai kotor, bau semuanya. Pada saat tiba hari di mana Allah akan hukum mereka, maka dengan hikmah Allah, khusus orang kafirnya saja kena penyakit kulit. Orang beriman gak kena. Orang beriman satu pun tidak kena. Padahal mereka hidup satu negeri, satu kota gitu. Pada saat itu teman-teman sekalian, orang kafirnya kena penyakit kulit dan mereka berusaha ikhtiar berobat sana sini nggak bisa. Makin hari makin parah itu. Makin rusak kulitnya, makin bengkak, makin warna merah, hitam, makin segala macam.
bernanah, berdarah gitu. Suatu hari ada satu orang di antara mereka buang air besar di kapalnya Nuh alaihissalam, kepleset jatuh di kotoran mereka sendiri. Waktu dia keluar sembuh. Begitu riwayatnya. Keluar dari kotoran yang kotoran mereka sendiri, keluar sembuh. Kulitnya sembuh tiba-tiba. Dia pulang ke kaumnya orang kafir, semua tahu. Di mana kok berobat kok bisa sembuh? Tadi begini ceritanya. Yang terjadi semua orang kafir datang bersihin kotoran mereka sendiri. Sampai kata ulama menjelaskan masalah riwayat-riwayat berhubungan dengan penghancuran kaum Nuh ini, mereka sampai mencuil setiap kotoran itu dan berusaha membersihkan walaupun dengan pakaian mereka untuk menghilangkan penyakit tersebut. Dan hikmah Allah sampai bersih betul kapal itu, sampai seperti kapal baru penyakit terakhir, titik terakhir di badan orang terakhir mereka bisa sembuh. Setelah bersih semuanya, mereka pikir mereka sudah aman dari azabnya Allah. Tetap Nuh alaihissalam mengingatkan, tidak mau dengar. Ya sudah. Allah suruh selamatkan Nuh naik di atas kapal. Akhirnya Allah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya dan langit menumpahkan airnya. Turunlah hujan sebagai azab pada saat itu. Jadi hujan yang penting teman-teman sekalian adalah tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah, dan kita harus melihat fenomena itu. Tidak boleh kita tutup mata ini. Karena banyak orang subhanallah kalau hujan tutup pintu ya hujan selesai. Coba renungi dari mana air hujan begitu derasnya turun. Tanah yang kering pun gersang bisa jadi tumbuh. Kita tahu di beberapa wilayah Timur Tengah beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir, turun hujan yang tadinya padang pasir jadi lautan, jadi kebun-kebun tiba-tiba. Memang ada hadis Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali penuh dengan kebun-kebun. Beberapa tahun ini, 10 tahun terakhir, hampir setiap tahun di wilayah Tabuk selalu turun salju. Wilayah Tabuk ini dulu tidak pernah turun salju, tapi turun salju, kemudian es itu meleleh. Dan membuat sampai terakhir cuplikan tahun lalu saya sempat tiap tahun dikirimkan oleh teman-teman di sana. Itu sampai ada seperti padang pasir tapi jalannya seperti arus air gitu. Dan di bawahnya pasir itu sudah ada air yang tergenang. Jadi bukan mustahil menjadi penyebab Jazirah Arab kembali nanti subur lagi. Subur lagi. Tahun lalu saya dikirimkan gambar juga pas di musim dingin. Di Gunung Uhud turun hujan yang sangat lebat di Madinah, sampai akhirnya Gunung Uhud menjadi seperti air mancur, air terjun yang sangat banyak. Ya. Itu satu pemandangan yang luar biasa gitu. Dan tiba-tiba jadi hijau semuanya. Biasanya kita selalu melihat gambar di padang pasir itu unta, warna badannya sama dengan pasirnya. Ini sudah berbeda. Untanya coklat, di sekitarnya sudah hijau, sudah merah, sudah segala macam. Kuasa Allah. Dan Allah SWT menjadikan tanda-tanda kebesarannya, mengatakan dan salah satu ayatnya, kami jadikan air hujan itu turun kemudian tumbuhlah segala sesuatunya dengan air itu, begitulah kami akan membangkitkan kalian. Begitulah kami akan membangkitkan kalian. Jadi hujan ini tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah, teman-teman sekalian. Siapa yang tidak merenungi itu maka akan berbahaya bagi dia. Berbahayanya adalah dia nggak akan pernah bisa mengambil pelajaran dari fenomena alam, dan juga bisa teralihkan itu kepada hal yang membawa dia pada kekufuran. Akhirnya seperti orang-orang ateis, ya, para filosof, ya, mereka menganggap turunnya hujan itu justru karena bintang, ya, karena bintang, gugus bintang seperti ini bentuknya maka akan turun hujan, akan begini dan seterusnya. Kita dengarkan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW berhubungan dengan masalah hal yang sedang kita bahas tadi. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya, dan juga Nasai. Disebutkan dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia menuturkan, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laylah. Falamma ansarafa aqbala ala an-nas faqal hal tadruna madha qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam.
qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala bi naw'in kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Rasulullah SAW kata Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu pernah mengimami kami sholat subuh di Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah ini kurang lebih sekitar 80 km dari Mekah. Kalau teman-teman lagi umroh atau lagi haji, bisa minta untuk diantar ke Hudaybiyah. Di Hudaybiyah sekarang banyak peternakan unta. Jadi kalau mau minum susu unta, itu biasanya di situ. Yang jelas sulh Hudaybiyah ini ada sebuah kisah teman-teman sekalian, ada dikenal dengan kesepakatan Hudaybiyah. Itu kurang lebih ya, kalau saya tidak salah antara tahun 7, akhir tahun 7 atau tahun 8 Hijriah. Kalau saya tahunya tahun 7 Hijriah. Kesepakatan Hudaybiyah ini setahun sebelum pembebasan kota Makkah, kurang lebih tahun 7. Nabi SAW mengajak kurang lebih 1399 sahabat, jadi 1400 dengan Nabi SAW untuk umroh, berangkat umroh. Setelah terjadi perang Ahzab, penyerangan kota Madinah, Nabi SAW kemudian membentuk sahabat untuk pergi umroh, dan mereka pakai ihram. Cuman memang semuanya diperintahkan Nabi SAW bawa pedang, tapi tidak ada baju besi, nggak ada perisai, hanya pedang, berjaga-jaga kalau sampai ada orang yang mau menyerang. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian pergi, pas keluar orang-orang Quraisy dengar ini Muhammad keluar dari Madinah 1400 orang gitu. Kemudian terdengar bau pedang. Mereka musyawarah. Tapi bising siur karena pakai ihram. Ini mau nyerang Mekah atau betul-betul mau umrah gitu. Maka yang terjadi Nabi SAW pada saat itu jalan, pas tiba di dekat Mekah kurang lebih jarak sekitar 80 km tadi. Orang-orang Quraisy, tepatnya di wilayah Hudaybiyah, orang-orang Quraisy keluar sebelum tiba Nabi SAW di situ, keluar, dan Nabi SAW dengar kalau mereka keluar dan dengan pasukan lengkap kurang lebih 3.000 orang. Maka Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat, siapa yang bisa menunjukkan untukku jalan menuju ke wilayah haram? Wilayah haram berarti sudah masuk wilayah yang tidak boleh ada peperangan, gitu kan? Dengan jalur yang tidak umum orang lewatin. Maka kata seorang sahabat, kalau saya tidak salah itu namanya Abdullah, dia mengatakan, saya Rasulullah. Orang ini kebetulan dulu memang penduduk Mekah, dia tahu benar. Saya Rasulullah. Maka pasukan dibawalah di antara lereng-lereng gunung, di padang pasir, lembah-lembah, lewat jauh sekali mutar dan kerepotan karena 1400 orang. Tapi jalan. Dan betul, ternyata mereka mutar, manuver, tiba di dekat wilayah haram. Kebetulan waktu itu wilayah haram ditancapin seperti bendera, tanda kalau ini wilayah haram oleh orang-orang Quraisy. Kalau sekarang kan sudah ada gapura besar, tulisan ini wilayah haram, batas wilayah haram gitu. Kalau kita masuk dari Jeddah menuju ke Mekah itu ada tulisan besar. Di Madinah juga begitu, kalau kita keliling lewat jalan poros yang memutar kota Madinah itu ada dipasang oleh kerajaan Saudi besar, ini wilayah haram. Karena wilayah haram ini teman-teman kalau berbuat dosa lebih berat hukumannya. Ya, nggak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh ada apa-apa di sana pokoknya. Makanya burung-burung merpati di dekat Masjid Haram itu dari dulu nggak ada yang ganggu, nggak bisa sama sekali. Yang boleh ditebang pohonnya kalau darurat, ditambah tanaman boleh, tapi potong, diangkat ini segala nggak masalah, nggak boleh sama sekali. Sampai ulama saking pekanya mengatakan batu-batunya pun nggak boleh sembarangan dipindahin. Wilayah haram itu peka sekali. Makanya kalau lagi umroh dan haji hati-hati, jangan sampai ada kemaksiatan ini, bahaya sekali. Ya, saya heran ada orang umroh dan haji malah pacaran, ya. Bawa pacarnya umroh, katanya kena mau nikah. Aneh ini, nikah dulu baru berangkat, gitu kan?
Tapi itu yang terjadi, ini bahaya, wilayah haram. Ya. Pernah di Mekah itu ada dua orang, namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah, Isaf ini laki-laki, Nailah ini perempuan dari Yaman. Mereka saling suka, kemudian janjian mau nikah. Si Isaf lamar Nailah. Waktu dilamar, orang tuanya Nailah nolak. Dengan pertimbangan seperti biasa, banyak orang tua segala macam gak cocok dan seterusnya. Maka yang mereka lakukan, kedua orang ini janjian, si laki-laki sama perempuan Isaf dan Nailah janjian ikut kelompok jemaah haji, kafilah jemaah haji pergi ke Mekah. Niatnya mau haji, tapi mereka ini belum nikah, belum sah, belum jadi suami istri. Tiba di Mekah, terus kemudian mereka jalan sama-sama. Satu malam, wilayah Ka'bah lagi kosong, karena zaman dulu gak kayak sekarang 24 jam ramai. Zaman dulu gak, orang kalau sudah malam, maghrib, udah gak ada lagi orang. Karena belum ada sholat pada saat itu. Gak sholat itu. Maka keduanya ini, Isaf dan Nailah, berzina di depan Ka'bah. Dan Allah kutuk pada saat itu menjadi batu. Dua-dua jadi batu. Sampai orang-orang Quraisy menaruh patungnya Isaf di Gunung Safa dan patungnya Nailah di Gunung Marwah. Itu jadi pelajaran. Lihat nih, hati-hati buat dosa di wilayah haram. Hukuman langsung datang, berbahaya. Ya. Maka jangan main-main dengan soal ini. Karena saya lihat di Indonesia ini biasa sekali gitu. Bahkan dianggap ketemu jodoh katanya di Mekah. Padahal pacaran. Salah ini, ya, nggak boleh. Beda dengan orang yang berangkat kemudian memang berbeda ini sama mahramnya si perempuan ini, kemudian akad nikah sana itu urusan lain. Tapi ini nggak, bukan itu yang dimaksud. Memang mereka jadikan ajang satu travel itu untuk maksiat itu. Bahaya sekali ini. Yang jelas teman-teman sekalian, tibalah Nabi SAW dengan para sahabat di wilayah haram. Subhanallah, pas kuda Nabi, unta Nabi SAW mau injakkan kaki, ini bendera haram, mau lewat, kalau sudah masuk wilayah haram, Quraisy nggak bisa ganggu. Itu aib besar buat mereka. Dan juga dianggap pelanggaran. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, para sahabat berusaha membangunkan unta Nabi, nggak mau, dipukulin nggak mau. Sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, asabat hasyar. Ini unta anda ini kena masalah ini ya Rasulullah. Masa orang mau masuk, malah dia duduk, dia nggak mau pindah. Kata Nabi SAW, tidak. Tetapi dia telah ditahan oleh zat Allah yang telah menahan gajahnya Abraha menghancurkan Ka'bah. Kan Abraha waktu sudah tiba depan Ka'bah kan, untanya yang gajahnya dia yang paling depan itu. Jadi gajah itu selalu ikutin pimpinannya di depan. Kalau gajah yang di depan itu kemana, yang lainnya semua pada ikut gitu. Dan kebetulan gajah yang paling depannya Abraha ini, maaf kalau ada yang namanya sama ya, dikasih nama Mahmud. Dalam sejarah begitu. Si Mahmud ini begitu lihat Ka'bah duduk, nggak mau berdiri. Kalau ditarik ke arah Yaman, mau berdiri, mau pulang. Dipukulin, digebukin, nggak mau. Pokoknya nggak mau sama sekali. Sampai akhirnya Allah hancurkan mereka dengan burung ababil. Kata Nabi SAW, enggak, dia nggak ditimpa masalah unta ini. Tapi dia telah ditahan oleh zat Allah yang telah menahan gajahnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Biarin, ada sesuatu di sini. Ada hikmah. Jangan ada yang ganggu. Pasang kemah semua di sini. Jadi ternyata kemah ini bendera haram. Kemah semua dipasang. Sekitar 1000 kemah itu semuanya dipasang di luar. Jadi kan, orang-orang Quraisy dengar kalau Nabi SAW sudah sampai wilayah haram. Mereka tertipu sekarang. Tanda kutip di sini. Mereka pun kembali. Waktu mereka kembali, mereka heran lihat. Kok sudah depan wilayah haram gak masuk nih? Apa sebabnya? Kalau dia niat memang mau berperang, pasti sudah masuk. Pasukan Quraisy 3000 orang sudah keluar. Di Mekah itu tidak ada pasukan. Tinggal perempuan, orang tua, para juridnya keluar semua. Dan Nabi SAW sudah masuk. Kemudian mereka semua berihram. Cuman ada pedang. Pedang untuk apa nih? Orang biasanya haji umrah gak ada yang bawa pedang gitu.
Maka orang-orang Quraisy pun berkemah di seberangnya pasukan muslim, di seberangnya muslimin gitu. Dekat wilayah haram juga. Mulailah terjadi negosiasi pada saat itu. Orang-orang Quraisy mengirim beberapa orang. Yang pertama datang, kemudian bertanya, "Hai Muhammad, kenapa kau datang sini?" "Umrah." "Kami semua berihram." "Untuk apa pedang?" "Berjaga-jaga. Kalau di tengah jalan nanti kami ada masalah, maka tentu saja kami akan melawan." Gitu kan? Dan juga pedang-pedang ini tidak akan masuk wilayah haram. Tidak ada yang masuk wilayah haram, ini semua di luar. Pulanglah utusan Quraisy yang pertama, begini loh beritanya. Biarin aja dia masuk. Abu Sufyan waktu itu pemimpin Mekah, baru pulang dari perang Ahzab, nyerang Madinah nggak berhasil. Belum yakin. Kirim orang kedua. Sama juga jawabannya. Biarin aja masuk. Gak percaya, orang ketiga dikirim. Orang ketiga ini dikirim, kebetulan orang yang menghormati hadyu. Hadyu itu teman-teman sekalian adalah hewan kurban yang disiapin untuk Allah pada saat haji dan umrah. Jadi sembelih itu tidak harus haji ya. Umrah pun disunnahkan menyembelih. Disilakan dengan haji, dan ini masih jarang kita lakukan sebenarnya. Biasanya kita kalau haji saja kita berkurban, gitu kan. Tapi kalau umrah itu ini umrah ini Nabi SAW bawa hadyu namanya. Jadi unta-unta dan kambing yang mau disembelih khusus nanti kalau tiba wilayah haram, mereka menyembelihnya karena untuk Allah, maka diberikan tanda lehernya. Orang-orang Arab sudah tahu, semua hewan hadyu ada tanda seperti itu. Di lehernya ditaruh semacam kain berwarna tertentu. Itu mereka sudah tahu. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang ketiga ini, orang yang menghormati hadyu. Perlihatkan ke dia hadyu semuanya. Diperlihatkanlah unta-unta itu, kambing segala macam, waktu orang ini datang. Begitu dia lihat, dia tahu ini hadyu. Jelas. Maka dia bilang sama Nabi SAW, "Hai Muhammad, kenapa kau datang?" "Umrah." "Saya sudah jawab yang lalu. Kami berihram." "Kenapa pedang?" "Membela diri kan kamu ada yang menyerang tiba-tiba." Gitu. Tapi ini pedang tidak akan masuk wilayah haram. Dan ini hadyu semua kamu bisa lihat. Benar, dia pulang lagi. Dia mengatakan, "Hai Quraisy, biarkan Muhammad masuk." Kebetulan orang ini bukan dari orang Mekah, kepala suku dari luar Mekah gitu. Lalu Abu Sufyan mengatakan, "Enggak, saya mau utus orang lain." Kata dia, kalau kau masih utus orang lain selain saya, berarti kau permainkan saya. Suku saya akan menyerang sukumu, hai Abu Sufyan. Ini bukan main-main, ini sudah selesai. Orang hadyu. Saya akan sebarkan ke seluruh orang-orang Arab kalau kalian Quraisy ini buruk. Kenapa menahan orang yang mau umrah? Walaupun ada permusuhan sebelumnya gitu. Gak boleh dilarang. Abu Sufyan bingung pada saat itu. Gimana gitu. Maka Nabi SAW pada saat itu mengirim Umar bin Khattab, berkata, "Hai Umar, masuklah ke Mekah, naik kuda kamu sendirian, temuin Abu Sufyan. Dan sampaikan, jangan tahan ini. Kalau tahan nanti jadi masalah, jangan ditahan. Ini nggak boleh, ini umrah. Senjata kami pastikan akan di luar semuanya." Maka Umar bilang, "Ya Rasulullah, Anda tahu permusuhan saya dengan Quraisy. Saya ini kalau dipancing emosi berantem nih." Seperti itulah. Ya. Jadi lebih baik jangan saya yang diutus. Nah, Imam Umar bin Khattab terkenal sebelum masuk Islam, waktu awal masuk Islam kan, yang dia berantem sama Quraisy, begitu syahadat, dia langsung ke dekat Ka'bah, tawaf, syahadat, dikeroyokin sama orang Quraisy dari pagi sampai maghrib. Berantem terus, sendirian lawan sekian puluh orang. Kalau dia sudah capek, ditangkap satu pimpinan Quraisy, diturunin di tanah, didudukin dadanya, matanya ditusuk sama Umar. Suruh mereka bubar, kalau enggak matamu saya butain. Sampai akhirnya pimpinan Quraisy bilang, "Lepasin Umar, Umar gila nih." Hari kedua begitu lagi, hari ketiga begitu lagi, terus dari pagi sampai maghrib berantem. Sampai hari keempat Umar datang sudah nggak ada yang mau ajak berantem. Orang udah capek semua. Kata Umar, "Ya Rasulullah, Anda tahu permusuhan saya dengan Quraisy. Ini kalau ada pemicu apa-apa saya berantem nih di Mekah. Lebih baik utus Utsman bin Affan." Utsman bin Affan dari suku Umayyah. Abu Sufyan dari suku Umayyah. Satu suku, utus saja. Kata Nabi SAW, "Baiklah." Panggil Utsman bin Affan, Utsman pergi.
Uthman juga tentu lebih lembut daripada Umar. Maka Uthman masuk. Rupanya waktu masuk ini, Uthman bin Affan ngobrol-ngobrol sama Abu Sufyan, masuklah dalam kenangan-kenangan dulu waktu masih di Mekah. Nggak ada permusuhan sebenarnya. Uthman sudah sampaikan, biarkan masuk ini. Mungkin karena ngobrol lama, asyik. Nabi SAW lihat Uthman terlambat keluar nih. Harusnya sudah harus balik. Kenapa nggak kembali nih? Maka Nabi SAW mengambil baiat. Kesepakatan setia di bawah sebuah pohon. Dikenal dengan baiat Ridwan. Baiat Ridwan. Makanya tahapan sahabat itu yang paling afdal adalah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Datang setelahnya ya, 6 orang yang tersisa yang dijamin masuk surga. Dengan Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Sa'ad bin dan ya, Talha bin Ubaidillah dengan Zubair bin Awam. 6 orang ini ya, termasuk datang setelah Khulafaur Rasyidin. Tentu datang juga para istri-istri Nabi, ya. Kemudian keturunan-keturunan Nabi SAW yang memang menjadi sahabat pada saat kita bicara level sahabat. Kemudian datang setelahnya adalah orang-orang yang hadir di Badr, dan datang setelah Badr adalah orang-orang yang hadir di Baiat Ridwan. Kesepakatan di bawah pohon namanya. Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon di wilayah Hudaybiyah dan mengatakan, sekarang baiat. Kalau Uthman tidak balik, kita serang Mekah. Ini bukan umroh lagi, perang. Maka satu persatu sahabat salaman. Ya Rasulullah, saya baiat Anda, hidup dan mati. Perintah saja, perang-perang, umrah-umrah, kami patuh. Satu persatu. Waktu itu jumlahnya saya sudah bilang 1.400. Dikurangi Uthman jadi sisa 1.399. Dikurangi Nabi SAW 1.398 orang, gitu kan. Rupanya dari 1.398 ini ada satu orang munafik juga. Dia ikut dari Madinah, bukan mau umrah, mau mata-matain. Dia tidak ikut baiat. Jadi yang membaiat waktu itu 1.397 saja. Setelah selesai semuanya membaiat Nabi SAW, memberikan janji setianya, maka Nabi SAW mengatakan, ini tangannya Uthman. Lalu beliau letakkan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memegang. Dan ini adalah perwakilan tangannya Uthman. Uthman tidak hadir dari Mekah, dia sama dengan baiat juga di bawah pohon ini. Maka jadi jumlah yang baiat adalah 1.398. Terus kata Nabi SAW, kalian semuanya masuk surga. Dapat jaminan. 1.398 sahabat dapat jaminan surga. Kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Rupanya si munafik itu sembunyi-sembunyi di belakang unta. Supaya nggak baiat gitu. Kecuali orang itu. Dia nggak bakal masuk surga. Maka terjadilah pada saat itu teman-teman sekalian persiapan untuk perang. Pasukan Quraisy ada di situ, di seberang perkemahan muslimin. Mereka mulai pergerakan. Beda orang yang mau umroh dengan orang mau perang. Pedangnya sudah mulai dihenuskan, diasah. Ini kita sudah mau perang ini, gitu kan. Maka orang-orang Quraisy juga takut nih. Karena sebelumnya perang Ahzab, perang Khandaq tahun 5 Hijriah, Quraisy datang dengan seluruh kekuatan suku Arab yang benci Islam, termasuk 2 suku Yahudi dari Khaybar, namanya Kainuqa dan Nadir. Mereka bergabung 10.000 pasukan kuda. Ini 10.000 ini kalau pada saat itu teman-teman sekalian 10.000 personel kuda, ini kalau masuk Madinah, habis Madinah pada saat itu. Tapi mereka kepung 41 hari, riwayatnya mengatakan 43 hari tidak bisa tembus. Madinah nggak bisa tembus. Padahal pasukan muslim waktu itu yang bersiap-siap cuma 1.000 orang. Lawan 10.000 orang mereka nggak bisa menang. Maka Quraisy mulai takut. Ini kita lawan 1.000 orang di Madinah dengan 10.000 nggak bisa tembus. Apalagi ini 1.400 datang di depan kota Mekah ini. Maka mereka buat, kalau gitu kita sepakat. Kesepakatan Hudaybiyah. Maka dikirimlah seseorang dari Quraisy. Kemudian dia negosiasi dengan Nabi SAW. Nabi lagi duduk, disuruhlah Ali bin Abi Thalib nulis. Tulislah Ali.
Kesepakatan sama Suhail namanya. Suhail ini orang Quraisy utusan. Tulislah dari kesepakatan yang terjadi antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail. Suhail protes. Hai Muhammad, saya nggak pernah akui kau sebagai Rasulullah. Gitu ya. Hapus itu. Kata Nabi SAW, hapus hai Ali. Ali bilang, ya Rasulullah, saya nggak mungkin hapus ini. Hapus Rasulullah? Nggak mungkin. Kata Nabi SAW, hapus hai Ali. Ali saking beratnya nggak mau hapus, sampai Nabi datang, Nabi hapus pakai bajunya, pakai baju ihramnya beliau. Hapus jangan. Nggak usah dulu. Dan ini kita lihat bagaimana ada hikmah tertentu nanti di situ yang terjadi ya. Ditulislah kesepakatan yang terjadi antara Muhammad dan Suhail. Poin pertama, kata Suhail, kalian harus pulang semua sekarang. Nggak boleh tinggal di sini. Harus pulang ke Madinah. Umrohnya tahun depan. Pada orang sudah sampai di wilayah haram ini. Sudah ihram. Sudah niat lewati Bir Ali Miqat. Ini kezaliman luar biasa kan. Kata Nabi SAW, tulis hai Ali. Ali cemberut ini. Ini gimana caranya nulis ini? Kita sudah depan sini. Ya Rasulullah, perang saja. Ali, ya Rasulullah, perang. Tulis hai Ali. Gitu kan. Umar di belakangnya, ya Rasulullah, kezaliman. Jangan ditulis. Kata Nabi SAW, tenanglah hai Umar. Tulis hai Ali. Tahun ini pulang. Tahun depan umrah. Baik. Poin kedua. Pada saat masuk ke Mekah, hanya bisa 3 hari tahun depan. 3 hari itu silakan. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Harus pulang semuanya. Dan pada saat muslimin masuk, orang-orang Quraisy keluar dari Mekah. Berikan kesempatan mereka ibadah. Tapi dengan syarat nggak boleh ganggu patung-patung. Tulis hai Ali. Tulis poin kedua. Poin ketiga. Kesepakatan damai. Nggak ada peperangan 10 tahun. Tulis. 1, 2, 3, 4, 5 semua. Umumnya kesepakatan ini kesannya kayak mendesak muslimin gitu. Di antaranya yang berat sekali itu adalah semua orang Mekah yang ke Madinah masuk Islam wajib dikembalikan ke Mekah. Dan semua orang yang murtad dari Madinah ke Mekah nggak boleh diambil. Ini berat sekali. Jadi kalau ada orang Mekah masuk Islam, silakan. Dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah murtad, orang muslim murtad, biarin. Nggak boleh diambil. Nabi SAW tulis. Tulis semua ini. Kesepakatan. Jadi sepertinya cenderung kepada orang Quraisy. Dari sepakati. Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah. Sudah tanda tanganin, sudah selesai, sudah dicap oleh Nabi SAW. Suhail pergi. Kata Umar, ya Rasulullah, ini betul-betul kezaliman. Pasukan kita sudah besar ini. 1.000 orang. Serang saja ya Rasulullah. Hai Umar, tenanglah. Gitu kan. Umar ini rupanya penasaran, datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, gimana nih sekarang kita bisa terima kehinaan seperti ini gitu. Abu Bakar bilang, hai Umar, kalimat mulia. Ini Rasulullah, jangan kau melangkah lebih dari langkahnya. Diam, ikutin saja. Umar redam, mulai redam. Tapi dia masih penasaran rupanya secara kejiwaan. Gimana caranya ini? Maka Rasulullah SAW perintahkan semua sekarang pulang dan harus tahallul. Orang kalau ada udzur tidak bisa masuk Mekah, mungkin terjadi peperangan, mungkin terjadi segala macam hambatan atau sakit keras sementara dia sudah lewatin miqat, sudah niat. Maka hukumnya cukur, tahallul. Gitu kan. Nabi SAW suruh, tahallul lah. Para sahabat ini duduk sambil korek-korekan, tahallul gak ini? Ini maunya perang ini. Ini sudah ada pedang. Gitu kan. Bukan membangkang maksudnya, tapi berharap ada perubahan wahyu. Nabi SAW masuk ke kemah. Waktu itu kebetulan yang ikut Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling tua dan dewasa. Dia lebih tua dari Nabi SAW. Maka melihat Nabi sedih, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ada apa?
Kata Rasulullah SAW, saya takut azabnya Allah turun. Saya udah perintahin mereka tahallul, mereka masih berharap ada poin yang lain. Kata Ummu Salam, ya Rasulullah, tidakkah Anda mulai dulu? Anda cukur dulu di depan mereka. Kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Nabi keluar panggil tukang cukurnya, gundul. Waktu sahabat lihat, Nabi sudah gundul, oh berarti sudah selesai urusannya. Udah nggak bisa lagi. Maka mereka saling mencukur satu sama lain karena takutnya sampai banyak yang luka kepalanya. Gitu kan? Akhirnya mereka kembali ke Madinah pada saat itu. Ada beberapa mukjizat yang terjadi di Hudaybiyah tentunya, teman-teman sekalian. Mukjizat yang sangat besar ya, sangat besar. Di antaranya, pada saat tiba di Hudaybiyah, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka tidak punya air. Waktu sudah mau balik ke Madinah, mereka kehabisan air, bekal, karena berhari-hari tinggal di situ. Nggak ada juga sumur, nggak ada air. Ada sumur kering, gitu kan? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi SAW mengambil anak panah beliau dan memberikan kepada salah seorang sahabat dan mengatakan, turun dan ke sumur, tancapkan di dasarnya. Waktu ditancapkan keluar air. Riwayat yang kedua, dan ini nanti kita gabungkan keduanya, disebutkan waktu Nabi SAW mau wudhu sholat, beliau minta disiapkan air, didatangkanlah satu ember air. Waktu sudah mau wudhu, orang-orang sahabat semua pada ngumpul, 1000 lebih ini ngumpul semua di sekitar Nabi. Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian ini? Ada apa kok ngumpul begini? Kata Jabir, ya Rasulullah, kami kehabisan air. Untuk minum gak ada air, untuk wudhu gak ada air, buang air besar kecil tidak ada air, nggak ada air sama sekali. Air tinggal ember Anda ini. Kalau Anda selesai, kami mau berebut nih. Nggak ada lagi. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis sahih ini, kami menyaksikan, semua yang menyaksikan 1398 orang tadi, kecuali si munafik itu dan Utsman bin Affan keluar lagi di Mekah. Kami menyaksikan telapak tangan Nabi SAW dimasukkan ke dalam ember itu dan mengalirlah air yang sangat deras, sehingga kami semua bisa mengisi kendi-kendi kami, semuanya 1000 lebih orang itu isi kendi-kendi minum kami, kendi-kendinya besar-besar untuk persiapan pulang ke Madinah 3-4 hari, dan kami pun berwudhu semuanya, sementara dari tangan Nabi SAW masih keluar air. Sampai para ulama mengatakan, wahai Nabi kami, dalam pepatah mereka, kalau seandainya Nuh dengan doanya Allah turunkan air hujan yang dasarnya sudah ada di langit, di awan, dan mengeluarkan air dari bumi dasarnya sudah ada di lautan dan sungai, maka Allah telah memuliakanmu karena keluar dari jarimu air. Soalnya nggak mungkin, gitu kan? Nabi Nuh alaihissalam berdoa, wajar air hujan turun segala macam, tapi ini luar biasa, mukjizat yang sangat besar. Maka pada saat itu pun semuanya mereka berhasil wudu, ya. Termasuk pada saat itu Allah Subhanahu wa taala setelahnya menurunkan hujan yang lebat tapi di malam hari. Besoknya mereka mau pulang. Dan itu yang sedang dibahas dalam kejadian kita. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat subuh dan hujan deras sekali pada saat itu malam harinya, akhirnya beliau bersabda dalam hadis ini, ya, makanya dikatakan, kita kembali ke hadis kita, Zaid bin Khalid al-Juhani menuturkan, Rasulullah SAW mengimami kami sholat subuh di Hudaybiyah, ya, setelah hujan yang mengguyur mereka pada malam hari. Ketika telah selesai sholat, beliau menghadap kepada jamaah seraya bertanya, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Sekarang ini ada wahyu turun nih, Jibril bawa, ada sesuatu yang disampaikan. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Allah, ya, berfirman, maksudnya Nabi SAW mengatakan Allah telah berfirman, pada pagi hari ini, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Adapun siapa yang mengatakan, kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan mengingkari bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan kami karena bintang ini dan itu kami dapat hujan,
maka dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang itu. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, potongan hadis yang terakhir adalah tidak bolehnya seseorang muslim meyakini kalau hujan turun karena bintang. Bahkan turun hujan bukan karena musim. Karena bisa turun walaupun musimnya atau bukan musim bisa turun hujan. Tapi karena karunia dari Allah. Dan ini kesempurnaan dalam bertauhid, mengesahkan Allah. Apapun yang terjadi, sama kasus misal contoh teman-teman berobat sembuh. Bukan dokter dan obat yang sembuhkan. Tapi Allah yang mau sembuhkan. Semua ini tidak lepas dari tanda kutip campur tangan sang pencipta Allah. Tentu dibicara masalah bintang-bintang juga perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian. Berapa banyak orang yang menggantungkan nasibnya pada bintang-bintang. Bukankah sampai sekarang masih banyak orang yang meyakini bintang saya Taurus, bintang saya Sagittarius, bintang saya Gemini dan seterusnya. Ini nggak boleh saudaraku seiman. Ini nggak boleh. Hapus. Dari benak antum hapus, dari kehidupan antum hapus. Nggak ada urusannya semua itu. Dan itu yang digambar, gambar-gambar bintang, gambar ini, gambar itu, segala macam, kalajengking, banteng lah, segala macam. Ini keyakinan orang-orang dulu, ateis. Orang-orang yang filosof, ya. Di hari-harinya dulu, bahkan sebelum Aristoteles. Jadi mereka memang yakin bintang-bintang itu dewa mereka. Itu sudah gambar-gambar dewa. Dan mereka menebak nasib mereka dengan itu. Sayangnya sekarang banyak umat Islam malah membeli majalah khusus untuk baca itu. Halaman itu mana yang dicari? Maka diundi nasibnya di situ. Ya. Jodohnya lah, apalah segala macam, warna, makanannya. Ini semua gak boleh sama sekali. Hukumnya haram teman-teman sekalian. Tentu kita tidak bicara masa lalu. Kalau antum dulu sebelumnya masih itu gak ada masalah. Sekarang justru sudah paham. Saya berikan pahaman dan orang beriman adalah orang yang wajar pada saat dia salah, dia belum tahu, kemudian dia tahu, sekarang dia bertaubat meninggalkan. Karena memang itu yang dilarang dalam hadis ini sebenarnya. Meyakini bahwasanya bintang-bintang bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada dia. Hukumnya haram secara mutlak. Nggak boleh sama sekali. Nggak ada hubungannya. Mau bintang itu berbentuk seperti apa itu nggak ada urusan sama kita. Sama sekali. Ya. Tentu beda kalau kita mengadakan penelitian ilmiah. Beda. Misal memang umumnya di Indonesia ini atau di Asia Tenggara musim hujan itu datang di bulan ini sampai bulan ini. Umum. Itu nggak ada masalah. Tapi turunnya hujan ini dengan karunia dari Allah. Nggak ada hubungannya sama musim itu. Karena bisa saja musimnya tapi Allah buat kemarau. Bisa terjadi dan sering terjadi. Allah buktikan ke maha besarannya di situ. Jadi ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Tidak ada hubungannya sama bintang, tidak ada hubungannya sama pohon, tidak ada hubungannya. Masuk pada hal-hal yang substansial lebih kecil lagi seperti masalah orang banyak feng shui. Ya. Kalau taruh pohon ini maka akan berkah, kalau begini pintunya akan segala macam. Ini kedustaan semua. Nggak ada dalam Islam ini. Antum mau tinggal di hutan, mau tinggal di kota, mau pintunya terbalik. Nggak ada urusan sama sekali. Apa hubungannya? Mau pakai pintu kotak kah, mau pakai pintu kaca kah? Asal kita pakai. Yang penting dari uang halal intinya. Gitu kan? Dan memang tentu seorang muslim diperintahkan untuk rapi. Gitu kan? Membuat yang terbaik dalam hidupnya. Tapi nggak boleh sama sekali. Paman saya subhanallah di Malaysia kemarin jual rumah. Rumahnya Masya Allah laku mahal gitu. Saya sempat tanya. Waktu dia pas diiklanin. Customer pertama datang sudah laku. Yang beli non muslim. Paman saya ini rupanya tinggal di Mesir dulu lama 10 tahunan gitu. Sekolah. Saya juga waktu tahun 89 waktu masih SMP tinggal sama beliau di rumah gitu. Rumahnya saya pernah datang di Johor, bagus semuanya nyaman gitu memang. Tapi memang di tradisi rumah zaman dulu di Mesir itu kalau ada pun atap begini biasanya dipasangin lagi balok-balok kayu. Gitu. Balok-balok kayu. Paman saya cuma ngikuti itu saja, nggak ada maksud apa-apa gitu. Jadi pas buka pintu itu kelihatan kayu itu melintang gitu ya. Rupanya gara-gara itu ada satu orang non-muslim datang. Kemudian dia lihat dibeli, langsung dibayar cash. Harganya nggak dinego lagi. Sekian beli. Dia bilang setelah dibayar saya tanya, kenapa beli?
Dia bilang ini keberuntungan. Keberuntungan dari mana? Kayu dipasang melintang. Ya? Apa hubungannya sama kayu? Kayu itu bisa dimakan sama rayap. Jangan sempitkan pikiran kita kepada benda-benda seperti ini ya. Gak boleh sama sekali bagi seorang muslim. Kita harus lebih luas wacananya. Dan jangan kurung hidup kita di bingkai kehidupan yang kita karang-karang sendiri. Ya. Bahasa agama sebenarnya tatayur. Menggantungkan nasib pada benda. Sudah kita pernah jelaskan ya. Yang tangan kanan gatal mau keluarin duit, tangan kiri mau dapat duit. Enak bener ini. Gatalin aja tiap hari. Kan gitu. Dapat duit terus. Kalau matanya kedap-kedip atas mau senang, kalau yang di bawah mau sedih. Ini khurafat semua ini. Hubungannya sama sekali. Allahu alam kalau kupingnya kedap-kedip juga gimana? Kalau goyang-goyang. Nanti alis juga begitu segala macam. Ini khurafat semua, nggak ada dalam Islam. Kebetulan memang di situ urat sarafnya bermasalah. Kenapa kalau gitu encok, rematik, emang ada dihubungkan juga sekalian? Nggak ada hubungannya sama sekali. Ini harus diperbaiki. Kemurnian tauhid dibutuhkan teman-teman. Makin murni kemurnian tauhid mengesahkan Allah itu, maka makin enak hidup. Karena makin simpel. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Di muka bumi ini semua miliknya sang pencipta Allah. Dimanapun antum berada dijaga oleh malaikat. Itu konsep dasar akidah kita. Tapi dirusak. Sana ada syaitan, sana ini, ada roh gentayangan, ada segala macam. Khurafat. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau betul itu yang digambarkan di sinetron dan film kita, pocong bisa keluar dari kuburan. Ya, terus minta-minta makanan, kutuk-kutuk pintu. Kenapa nggak ada yang datang di rumah kita sekarang? Orang tua kita nggak ada yang datang tuh. Karena memang nggak bakal keluar itu. Mustahil. Bahkan di Indonesia ada orang makan jenazah. Hidup. Nggak apa-apa, nggak diganggu orang. Berapa banyak orang yang membunuh orang lain sebelumnya? Hidup, nggak ada masalah. Jadi jangan rusak akidah kita ini, karena ini luar biasa, tontonan banyak merusak akidah, menjauhkan dari tauhid kepada Allah SWT. Beranjak daripada termasuk fenomena alam dan apapun yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri teman-teman. Ya. Kalau tidak begini, saya akan begini. Ini kecuali hubungannya dengan hukum syar'i. Itu lain. Sama dengan kalau kehidupan sehari-hari sederhana. Sugestinya harus selalu positif. Jangan bilang saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Nanti pusing benar nanti. Ada kopi, ada susu, ada air. Minum saja, mudahin lah. Dunia sebentar gitu untuk apa? Sama teman-teman yang merokok. Saya kalau tidak merokok nggak bisa berpikir. Kalau tidak merokok, saya nggak percaya diri. Masa gantung di batang rokok itu sih? Aneh sekali ya. Sama orang kalau bela diri, saya nggak bisa melawan kalau nggak pakai senjata. Ya susah lah. Kalau senjatanya jatuh gimana? Udah ngalah. Salah. Nggak mungkin begitu kan? Ini semua hal-hal yang harus diperbaiki teman-teman sekalian. Dan hal yang tadi diingatkan dalam hadis terutama berhubungan dengan masalah fenomena alam. Dan tidak masuk dalam masalah yang saya bilang tadi, kalau misal ada orang meramal cuaca, ini nggak masuk dalamnya. Itu lain, itu kan secara ilmiah. Fenomena alam begini akan terjadi begini. Itu lain. Kalau ini memang enggak, ini nebak ini. Memang nebak-nebak itu. Nebak kayak bintang-bintang itu kan nebak gitu. Nasibnya lah, rezekinya lah, warna favoritnya lah, segala macam. Ini semua kedustaan. Ya. Ini kedustaan dan tidak boleh sama sekali. Dan juga ini masuk dalam, saya lihat banyak sekali ya. Kayak apa sih, simbol-simbol orang China situ. Ya, gambar ular, gambar ini, tahun ini, sio-sio, segala macam. Ini nggak boleh teman-teman sekarang. Nggak usah itu. Kalau masalah membangun rumah tadi ada sedikit juga saya tambahkan. Saya sarankan teman-teman beli buku yang judulnya Rumah-rumah Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Ada larangan dalam Islam misalnya WC itu membelakangnya itu menghadap kiblat. Itu betul. Ada perintahnya, itu jangan kita lakukan karena menghormati kiblat, gitu kan. Itu memang ada larangan. Tapi yang lain-lain, setahu saya tidak ada masalah. Ada mungkin hal-hal yang seperti patung nggak boleh, ada lonceng, ada larangan memang. Di buku itu ada disebutkan kalau nggak salah 38 poin. Ya, itu mungkin masuk akal. Tapi kalau selain daripada ini teman-teman sekalian semuanya jangan sampai diyakini. Dan hati-hati juga bagi yang keluar negeri. Sering keluar negeri main beli souvenir tapi tidak tahu apa. Ya. Kadang-kadang ada tulisan-tulisan ternyata itu adalah panggilan-panggilan dewa. Nama-nama dewa, hati-hati. Beli kipas, beli apa, ada tulisannya. Harus tahu apa, tulisan apa itu.
Cuma nama orang yang menggambar mungkinlah masih masuk akal. Itu pun tidak boleh gambar hewan dan manusia gitu kan. Tapi kalau dia tulis kita nggak ngerti apa tulisannya, apa maknanya di situ. Mungkin panggil-panggil dewanya gitu kan. Bahaya sekali. Kami pernah punya pengalaman dalam masalah ruqyah di satu rumah. Itu jadi lama ruqyahnya. Ternyata di depan rumahnya sederhana sekali di taman ada pijakan-pijakan kaki. Itu gambarnya Yin Yam itu. Yang lambangnya Korea, lambangnya kungfu. Itu ternyata kalau kita search informasinya, itu tentang dewa putih dan dewa hitam, apalah. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan. Itu bahaya tuh. Ternyata bisa jadi posko syaitan masuk. Setiap kali dibatalin sihirnya dengan ruqyah, nanti dari situ syaitannya bisa dikirim lagi sama penyihir. Posko itu masuk. Sama dengan patung. Sama dengan gambar-gambar yang gambar hidup yang dipasang di tembok. Semua jadi terjadi begitu. Jadi harusnya hati-hati. Makin bersih rumah kita dari hal-hal yang seperti ini, jiwa kita juga maka makin aman. Ini harus digarisbawahi. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa ambil. Baik. Saya simpulkan insya Allah pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama teman-teman sekalian adalah perlunya memahami tentang definisi iman dan kufur. Sehingga bisa memisahkan antara keduanya. Perlunya memahami definisi iman dan kufur sehingga memisahkan keduanya. Jadi kita tahu mana kafir, mana beriman. Sudah kita jelaskan dari definisinya. Kemudian juga hujan adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Dan perlu diambil pelajaran darinya. Serta tidak boleh dihubungkan dengan bintang-bintang. Kita masuk ke hadis ke-11. Karena ini satu bab sama kita ya. Dan hadis ini juga sahih. Diriwayatkan Imam Muslim dan An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Alam tarau ila ma qala rabbukum? Qala ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqum minhum biha kafirin yaqulun al-kawakib wabil kawakib." Hadis ini riwayat Muslim dan riwayat Nasa'i. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian melihat apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Dia telah berfirman, tidaklah aku memberi nikmat kepada hamba-hambaku melainkan segolongan dari mereka menjadi kafir kepada nikmat tersebut. Mereka mengatakan bintang-bintang dan karena bintang-bintang. Ini semua tidak boleh. Masuk dalamnya mengakui sebuah nikmat itu adalah bukan dari Allah atau menganggap kesialan terjadi. Seperti misal orang menganggap dia berhasil karena kejadian ini dan kejadian itu. Ya. Tadi kasus bintang misalnya, turun hujan, fenomena alam. Ya. Dia sembuh murni karena hubungannya sama dokter. Ini semua tidak boleh, sama sekali memang. Tidak boleh. Kalau Allah tidak mau kita sembuh, walaupun dokter spesialis paling hebat di dunia, obatnya paling bagus, nggak bakal sembuh. Minum air hangat di rumah, kalau Allah mau sembuh, sembuh. Ini kekuatan tauhid, harus yakin. Ya. Nabi Ayyub alaihissalam 20 tahun lebih sakit. Allah sembuhkan, Allah munculkan mata air di bawah ranjangnya, dipakai mandi, selesai. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh dalam masalah seperti ini. Sementara juga ada orang yang menganggap sial. Seperti di Indonesia ada keyakinan tentang hari Selasa sial. Ya, hari lahir beliau. Baik. Yang saya tahu ini gara-gara waktu di Makassar dulu pernah ada seseorang yang bergabung sama saya di yayasan. Kebetulan ayahnya teman ayah saya gitu. Tapi dia lebih muda dari saya waktu itu. Kemudian hari pertama dia kerja, dia butuh sesuatu untuk urusan yayasan, lalu saya kasih kunci motor, dia pergi. Subhanallah, mungkin sejam atau sejam setengah setelahnya dia datang, kondisinya luka-luka, gitu kan. Terus ada orang ikut bersama dia motor. Kenapa? Tabrakan tadi. Oh baiklah. Kebetulan ayah saya buka klinik di Makassar, di pinggir jalan raya, kemudian berobatlah, diobatilah orang ini, kemudian kita kasih ganti uang motornya yang rusak. Pada saat sudah selesai semuanya, orang ini juga sudah kita maafin, gak ada masalah, yang melanggar, yang masalah.
Rupanya di rumah klinik kita ada suster-suster di bagian dalam. Saya sempat dengar mereka bilang, tuh kan karena hari Selasa. Jadi waktu itu kebetulan hari Selasa gitu. Itu kan hari Selasa. Terus saya bilang, emang kenapa hari Selasa? Saya kebetulan duduk agak jauh, tapi suara saya kedengaran sama mereka. Emang kenapa hari Selasa? Ustaz belum tahu ya? Saya bilang, enggak, saya nggak tahu. Loh, hari Selasa kan hari sial. Hari Selasa kan hari sial. Saya bilang, ini nggak boleh, khurafat. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, ya, Allah berfirman, la tasubbud dahar, fa inni dahar. Jangan pernah kalian caci maki waktu atau menyalahkan waktu. Karena aku penciptanya. Gak ada hari sial, teman-teman sekalian. Gak ada. Gak ada hari sial. Yang ada adalah hari lebih baik dari yang lainnya, iya. Jumat lebih baik daripada hari yang lain, iya. Wilayah haram Mekah dan Madinah lebih baik daripada wilayah lain, iya. Tapi tidak ada yang buruk ini. Semuanya baik. Allah ciptakan dengan kemahamurahannya, dengan kemahasempurnaannya. Jadi gak boleh sembarangan fahamnya. Hadis ini menekankan kembali lagi kepada kita banyaknya orang yang sesat, bahkan bisa kufur gara-gara bintang dan bintang. Terus menerus gantung nasibnya dengan ini. Jadi harus dihapus semua teman-teman sekalian. Gak ada hubungannya sama sekali. Ya. Jadi harus dihindari. Sama juga, maaf jangan kaget dengan penyampaian saya. Masalah banyak orang merayakan hari ulang tahun. Ini perlu diperbaiki teman-teman sekalian. Setiap kali saya sampaikan sebuah hukum, teman-teman tidak usah dulu langsung ambil sebagai sebuah hukum, bisa dicerna. Karena salah satu retorik yang saya gunakan, kalau saya menyampaikan sebuah hukum syar'i, saya coba datangkan hal yang rasional, yang secara nanti bisa membuka wacana. Cerna aja silakan, kalau benar terima, gitu kan. Masalah kasus ulang tahun, kita ambil dari kalimatnya dulu, ulang tahun. Berarti tahun yang terulang kan? Sebenarnya kita ini bukan ulang tahun, ulang detik. Hah? Ada jaminan kita hidup tahun depan? Kita setiap detik ini menunggu malaikat maut datang. Sisi yang itu dari sisi namanya. Sisi yang lain ini teman-teman tradisi orang non-muslim, tradisi Nasrani. Mereka merayakan itu dan kata Nabi SAW, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan mereka, gitu kan? Sama dengan mereka. Mereka bawa kue, mereka bawa lilin, mereka tiup-tiupan, mereka berdoa. Kita nggak ada hubungannya. Baik Ustaz, saya kan mau gembirakan anak saya. Baik, mau berikan hadiah. Dalam Islam disuruh kasih hadiah setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Bukan setahun sekali. Hah? Mau kasih istri sama suami, setiap hari kita disuruh. Orang tua, setiap hari. Teman-teman, setiap hari. Sabda Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Tiap hari kita disuruh. Bukan setahun sekali, salah ini. Keliru sekali. Di Indonesia banyak sekali teman-teman kita, ibu-ibu bangga dengan hari ibu. Kita tanpa tahu historinya. Di Amerika itu, orang-orang kalau sudah mulai balik, saya yakin teman-teman gak asing lah masalah ini ya. Mereka sudah kerja sendiri, orang tuanya yang tua, pensiunan, dibiayai sama anak-anaknya. Anak-anaknya gak mau pusing, dimasukkan di pantai jompo. Di pantai jompo ini sampai pada tingkat berita teman-teman sekalian, itu anak-anaknya sudah nggak mau lihat lagi orang tuanya. Sampai kalau mati tinggal ditelepon di pantai jompo. Ayah kamu mati, ibu kamu mati, ya sudah berapa biaya kematian saya transfer. Nggak lihat lagi orang tuanya. Sampai mayoritas yang ada adalah ibu-ibu. Dibuatlah, mereka minta kepada pemerintah dibuat hari ibu. Minimal setahun sekali anak-anak kami datang. Islam nggak kenal itu. Ibu kita setiap hari dicium tangannya. Setiap hari diantar, setiap hari ditemenin, setiap hari kita bakti. Bagaimana kita nggak berpikir ke sana teman-teman sekalian? Hari Valentine, itu hari teman-teman sekalian, tanggal 14 Februari itu adalah Valentine nama seorang pastor yang dulu di zaman penyerangan orang-orang Nasrani kepada Muslim di Spanyol, itu hari pembantaian Islam. Pimpinannya itu, si Valentine itu, salah satunya dia. Dan orang menganggap itu hari kasih sayang karena dia berhasil memenangkan agama Nasrani. Ngapain kita ikut-ikutan ini? Kita nggak tahu historinya. Makanya Nabi SAW tidak pernah, kalau kita lihat histori beliau, SAW, nggak pernah beliau secara khusus suruh rayakan, nggak pernah. Saya kalau bimbing umroh, saya bilang sama teman-teman, pas tur Siti Mekah,
Pas lagi lewat di Jabal Nur, ada gua Thur, ada gua Hira di atas. Lewat bus saya berhentikan, sebentar, saya jelaskan. Di situ banyak bus-bus turun, naik sampai 3 jam ke atas, ada yang jatuh mati. Gitu kan. Alasan itu bagian daripada hal yang harus didatangi. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW datang ke Gua Hira 1 kali pada saat itu. Beliau selama 27 hari, awal Ramadan sampai hari ke-26, 26 hari, malam ke-27 datang Jibril AS membawakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu kan. Semenjak itu, baginda Nabi SAW turun dari Gua Hira, tidak pernah lagi ke Gua Hira. Sekalipun nggak pernah. Tidak pernah ada riwayat bilang para sahabat, ingat ya, itu tempat saya dulu terima wahyu, naiklah ke sana. Nggak ada sama sekali riwayatnya. Bayangkan Nabi SAW membuat seperti ini. Kenapa kita langgar nih? Dibuat segala macam. Di atas sekarang tuh ditulis-tulis Gua Hira, pasang sejadah, sholat. Dari mana ini hukum sholat di atas gunung itu? Nggak pernah ada. Tapi luar biasa gitu. Syaitan menggoda untuk membumbuhi agama ini seakan-akan perlu ditambah. Nggak perlu semua ini. Gitu kan? Sama sekali nggak ada hubungannya. Kita jelaskan historinya iya. Tapi jangan buat ini. Belum pernah ada riwayat teman-teman satu pun riwayat. Antum boleh cek. Tidak ada riwayat mengatakan Nabi bilang, ingat ya Isra Mi'raj saya ini, rayakan. Nggak pernah sama sekali. Kenapa kita harus rayakan nih? Baik mau dipelajari. Pelajari tiap hari saudaraku. Tiap hari baca tentang itu. Bukan setahun sekali dirayakan. Tidak pernah ada ini. Nabi nggak pernah rayakan sama sekali. Padahal Nabi yang hadapi loh. Nabi bisa suruh sahabat buat itu. Makanya kembali kepada pemahaman salaf penting sekali. Pemahaman para sahabat penting. Sekarang banyak orang melakukan fenomena syirik tapi nggak sadar. Kuburan orang tuanya dibuat sedemikian rupa. Karena ini adalah seorang kiai atau seorang tokoh masyarakat. Maka bisa berkah kuburannya. Atau bisa ditaruh air sehingga bisa diminum airnya. Coba cari teman-teman riwayat. Perlu kita tahu kuburan Nabi SAW di dalam kamarnya Aisyah. Di kamarnya siapa? Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan Aisyah hidup di kamar itu sampai beliau mau meninggal. Di zaman khilafahnya Ali. Lebih dari 30 tahun setelah Nabi SAW meninggal, Aisyah hidup. Tidak pernah satupun Aisyah mengatakan, ayo para sahabat, taruh air di sini, berkah, ambil tanahnya. Enggak pernah. Nggak ada itu. Kenapa sekarang kita anggap ini kuburan kiai kita, taruh tanah, berkah, dijual. Per genggam berapa harganya? Pengakuan orang-orang ini ada. Fenomenanya ada. Nanti akhirnya tanahnya sudah mulai habis, datang lagi mobil baru, bawa lagi tanah. Ini khurafat dari mana ini? Ya, subhanallah. Dan lebih aneh lagi umat ini yang mau ditipu ini. Untuk apa ini semua? Sedekah akhi, beli air, kasih orang miskin itu pahala. Jelas. Kasih roti orang miskin tuh, kasih makanan. Itu jelas-jelas ada perintahnya. Tanah dibeli, dibawa ke rumah. Dan tanah kuburan. Rasulullah aja tanahnya nggak pernah diambil oleh para sahabat. Kuburan para sahabat juga tidak pernah seperti itu. Nah ini contoh fenomena di lapangan yang banyak sekali seperti ini. Nggak sadar nih. Jadi contohnya di sini disebutkan hadis bintang. Tapi sama, bergantung pada benda-benda ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Maka hati-hati teman-teman sekalian, murnikan tauhid kepada Allah. Jangan ditambah-tambah agama ini. Maka itu akan insya Allah mendatangkan keselamatan buat kita. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majlis kita diberkahi olehnya. Jadi dijadikan tambahan sebagai amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali besar ataupun kecil. Semuanya diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum berumah tangga dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik, soleh dan solehah. Yang sudah berumah tangga semoga diberikan karuniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan siapa saja yang sedang menghadapi masalah semoga diselesaikan dengan Allah pada waktu ini juga dan diberkahi hidupnya. Serta kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, damai, tentram. Seluruh umat Islam tidak terkecuali kembali kepada ukhuwah Islamiyah. Allah mengangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga Allah SWT mengembalikan mereka dalam ibadah kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah.
dan semoga seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali terutama Jakarta diberikan pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bolehkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.